Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib, insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan apa yang telah kita sampaikan minggu lalu dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini penyampaian Nidaur Rahman kepada manusia, panggilan kepada seluruh manusia, membuktikan bahwa manusia itu hamba ciptaan. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian, min zakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, di situ menggunakan domir na. Jadi asal kata khalaqa, damirnya na, kami. Tidak menjadi kung atau makada magina pakai na, bukan pakai ana, saya. Itu jamak. Itu menunjukkan bahwa Allah melibatkan makhluknya yang lain. Jadi rupanya Allah Ta'ala megana paham itu kadeko khalaqnakum, maka dari kami berarti Allah Ta'ala gandai dua mapancaji. Ya tidak begitu. Prof. Quraisy Shihab dalam tafsirnya itu Al-Misbah menyatakan dari kongka kata na itu menyangkut kepada Allah, maka itu merupakan ada melibatkan makhluk yang lain ciptaannya. Jadi termasuk ye na pancaji ki Allah Ta'ala akibat keterlibatan Adam dan Hawa, keterlibatan Indo Ambo dan kaki jaji. Jadi kira-kira begitu. Tapi Allah bisa saja memberikan kelahiran, menciptakan tanpa ada perantara. Tapi ya karena Adam dan Hawa sudah ada, maka di situ jadi khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum su'uban, dan menjadikan kalian ini yang lahir dari Adam dan Hawa ini itu berbangsa-bangsa, banyak bentuknya, banyak bangsanya, banyak wa qabailah, suku-sukunya, warna kulitnya beda, bentuk mukanya beda, bahasanya pun berbeda, budayanya berbeda. Itu untuk apa? Lita'arafu, supaya kalian saling memahami, saling mengetahui bahwa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ki to siseng to sipahang, maka dia boleh ki pung Allah taala siddi mindo siddi mi ambo na pancaji ki pung Allah taala. Tania dia melo ya kesane to matampo melo to si bacci dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena ini sangat penting sekali kita sampaikan, karena inilah pergaulan dalam agama Islam atau pergaulan model Al-Quran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya makanji aku tutungeng ni ya pada season ni sampai berkenalan berbeda agama. Berbeda agama pun kita ini harus mengenal mereka. Jadi dia dikisi salah sebab karena paham kita berbeda, agama kita berbeda, atau si beci-beci tidak boleh. Makanya tidak boleh kita memaksakan, ya la ikraha fiddin, dia aja mupassita witam agamamu kata bayyana rusdu minal gai. Jadi biarkan saja mereka berpikir. Nah nesimu tu kamu tuh kalenah, kamu tuh pakitan, kamu tuh atinna. Mereka juga punya pendengaran. Tidak usah kamu paksa-paksa harus ikut dengan agama kita. Bahkan biasa dia kalau terlalu semangat ki, inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam.
Ya, siapa yang tidak ikut Islam itu kafir, siapa tidak Islam itu rugi di hari kemudian. Nah, akhirnya dipaksalah orang. Ya, kalau kita punya jabatan kita dipakai memaksa orang untuk masuk Islam. Ini tidak boleh. Ya, dan wadiki makruh. Pokoknya alih nama bawang, nantilah Allah yang mengurus itu. Karena mereka juga dibekali oleh pemahaman, dibekali oleh apa? Pemikiran, penglihatan, kemudian pendengaran. Ya, nanti itu kan waja'ala lakumus sam'a wal af'idah qalilan ma tashkurun. Diciptakan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan, hati, afidah, akal. Tapi qalilan ma tashkurun, terlalu sedikit yang bersyukur kepada Allah. Maksudnya tidak berguna pikirannya, penglihatannya, pendengarannya. Dia maki guna iro sehingga dia sampai pun Allah Taala, maka dia melenceng dari situ. Nah, oleh karena jamaah sekalian, begitu juga perbedaan kita secara internal. Pada gamata, pada carata anggolota lokabae, pada korata, pada Nabi Muhammad. Ya, tidak usah kita karena berbeda mazhab, berbeda fikih, natemelo cibaci-baci. Nah, ini yang disyaratkan dalam ulama-ulama, tidak boleh, apalagi kita di Perserikatan Muhammadiyah diajarkan begitu. Tidak boleh. Ya, persoalan kau kunut, kau silahkanlah Anda kunut. Yang tidak kunut tidak usah diperdebatkan. Anda mau panjang jenggotnya, mau tidak panjang jenggotnya, silahkan. Melako isbal, tidak isbal, panjang celananya, tidak panjang, silahkan. Mau pakai pakaian baju kurung, baju apa, terserah. Sepanjang itu tidak melanggar aturan agama. Dan kita jangan menyalahkan orang. Nah, ini kemarin di apa namanya, Muktamar Muhammadiyah di Makassar itu disampaikan bahwa at-takfiri, ada kelompok yang suka mengkafirkan orang. Nah, ini kita tidak masuk di situ. Dengan at-ta'bid, napuji mapa bid'ah, padahal sesama Islam. Nah, jadi oleh karena itu kita ayat ini memberikan petunjuk bahwa aja aja mesti beci-beci, janganlah kamu saling menyombongkan diri bahwa sayalah yang paling baik, kelompok saya lah yang paling baik, organisasi kami paling makasing. Nah, yang lain itu salah. Nah, ini kita tidak seperti itu. Silakan, nantilah Allah yang menilai. Nah, sehingga makanya itu lita'arafu, silakan berkenalan. Oleh karena itu Allah memberikan penjelasan itu bahwa yang terbaik di antara kalian itu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sungguh yang terbaik itu bukan kamu aja nih kepau ya lemu. Jangan kamu menyatakan sayalah sayalah yang baik, yang paling suci, yang paling benar, guru saya lah yang paling benar, organisasiku lah yang paling benar. Iro lenge salamanangi. Kita tidak diajarkan begitu. Biarlah mereka juga itu melakukan sesuatu, ya mungkin ya makutun rupahana, tidak apa-apa. Yang penting kita jangan saling mengganggu. Nah, kata Allah, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia indallahi, di sisi Allah. Tani di pau ya leta, tani di polita makadaya na kami, tapi atqakum, siapa yang punya sifat-sifat ketakwaan. Ini yang kita mau sampaikan pada malam hari ini, melanjutkan itu. Jadi kata ini diukur tingkat ketakwaannya bukan karena jabatan, bukan karena ilmunya. Jadi kurang disampaikan minggu lalu bahwa orang yang takwa itu bukan karena dia harus menjadi profesor dan sebagainya, harus pernah belajar di Timur Tengah dan sebagainya, harus dan sebagainya, tidak. Siapa saja berhak, nigi dia berhak mana ki bertakwa. Semua diberikan kekuatan untuk bertakwa, diberikan bekal untuk bertakwa. Jadi makaram maki ya tanah toka pandrita, tanah toka ulama, tidak. Siapapun bisa saja. Mungkin pak ceramahnya lebih bertakwa bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan saya berceramah daripada saya. Bisa saja. Hati bapak ibu-ibu lebih bersih dari hati saya. Amal bapak-bapak ibu-ibu lebih bersih dari hati saya. Pak ceramah kak misalnya, bukan berarti saya lebih baik, tidak. Berarti jadi ini lebih makasing. Ini kita yang lebih bagus dari saya. Makanya Allah yang mengukur itu Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, pernah salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan angkanang kerosidiorane, pernah satu ketika itu seorang laki-laki itu
itu mendatangi Rasulullah seraya bertanya, ya Nabiullah, wahai Nabi nepung Allah Ta'ala, berilah saya nasihat. Ingat nasihat ya Nabi nepung Allah Ta'ala. Akan nasihat Nabi ta, alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kulli khair. Ya, kata Dimas apa daripada bertakwalah kepada Allah. Karena majepu itu ketakwaan itu, majepu itu sesungguhnya ketakwaan itu adalah kunci dari segala kebaikan. Kunci dari segala kebaikan. Kemudian Nabi juga pernah ditanya, ni gairu keluarga tak ya Rasulullah? Siapa keluarga Nabi yang dimiliki oleh Rasulullah? Ni keluarga tak ya Rasulullah? Akan nasan Nabi ta kullu taqiyin. Iro keluargaku ia dari itu bertakwa. Jadi kemelo ki mencaji keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai keluarga meskipun tidak dari ketusiruntu nasab tairo keturunata, kita diakui adalah karena kita ketakwaan kita. Nasabat takwa nasi ditahu menyebabkan Nabi mengakui kita sebagai keluarganya. Dan luar biasa ini kalau Nabi nanti kita meninggal diakui, itu keluarga saya, itu keluarga saya. Jamaah mujahidin adalah keluarga saya karena mereka adalah orang-orang bertakwa. Nah, oleh karena itu mari kita menjaga takwa ini. Anak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perlu pahami agak si tunget-tunget dero ya sange takwa. Ini kata takwa dalam Al-Qur'an ini diucapkan 258 kali. Jadi 250 arwah tuluna popung Allah Ta'ala dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi dalam pemahaman yang berbeda-beda. Waqa yaki wiqayah. Kemudian ittaka yattaki. Itu asal kata batonero menjaga diri. Bertakwa itu, takwa itu menjaga diri, jaga lewe. Dijaga diri, menghindari, bisa juga menghindari atau menjauhi. Tentu yang kalau menghindari, menjauhi, menjaga diri. Nah, ini dijabarkan dalam pertanyaan Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabat, bahwa maka dari Umar bin Khattab kepada Ka'ab bin Ubay, wahai sahabatku, iro menurut ini kiki penafsirat teesangi takwa. Ya, menurut Ka'ab bin Ubay maka dia sange takwa ya Amirul Mukminin. Ia dari itu narekojok kaki. Sekiranya kita berjalan di suatu jalanan, di situ banyak duri. Ya, di situ banyak duri. Apa yang kamu lakukan wahai Umar bin Khattab? Jadi maka dia Umar bin Khattab, yang saya lakukan iro pigau ero, kalau jokka kari tengah di sidilala jokka karya sidiwatat tanah, maka saya tidak akan menginjak duri itu. Saya tidak, pasti nasa menghindari. Nah, Ubay bin Ka'ab menyatakan, ini tiasa takwa. Nah, jadi kode ini mulai jero duri, kamu tidak injak lagi ke duri karena itu menghindar, menjauhi dari bahaya. Maka itulah takwa. Nah, jadi madetona maksud salah dipahami. Takwa ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahwa menjauhi dari segala yang membahayakan dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pegau dia kita sudah masuk dalam unsur ketakwaan. Kemudian bagaimana Al-Qur'an memberikan pemahaman? Nah, pada nacusi pahami secara pribadi, tentu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan penjelasan itu bahwa ya sange takwa adalah khasyah, metau, ya takut, tapi penuh dengan rasa cinta. Engkau tuh metau umi, metau bawa mi, tapi tidak rasa cinta. Misalnya begini, biasa anak-anak ini dari kupat bitawi, anak-anak itu kalau di angka setang aja mau joko kutma tuh, nalaku kalimpau misalnya. Ataukah berjokka koko tu nalaku pacepo-cepo ya legere ikut liala ko besena pacirat jambatan kan biasa makurma itu waktu Nabi Cuki ya, sampai sekarang kau impak bitu tu itu rasa takut saja, tidak muncul rasa cinta. Ataukah hati-hati sekarang banyak kelompok-kelompok agero begal-begal aja mujuk ke tengah beni ya, aja mulu sembar tudat-tudang nongkrong-nongkrong karena banyak begal. Itu
rasa takut muncul, tidak ada rasa cinta. Tapi kalau yang takwa ini metau kilo pacalana pung Allah Ta'ala, tapi maladaki mapuji lo pung Allah Ta'ala, nasabah ada harapan-harapan. Angka harapan ir maka melu kina pertama surga na pung Allah Ta'ala. Maka kita penuh dengan cinta, kita takut dengan siksanya, tapi kita juga penuh dengan cinta melaksanakan amalan-amalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama dipahami dalam surah Al-Baqarah ayat 41 dan 281 ini, wa iyaya fattakun, dan hanya kepada akulah kata Allah engkau bertakwa. Yang kedua bisa dipahami juga haibah. Ya, haibah ada rasa takut metauki tapi selalu mengagungkan Allah. Ya kondangi ero metauki karena ki begal, karena ki aga, ya cuma rasa takut tulu metaulimi. Tapi kalau Allah, kita takut kepada Allah itu ada pengagungan. Metauki pung Allah Ta'ala nasana calaga anakan naki paca, maka kita mendirikan salat mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah, melakukan ibadah-ibadah lain. Nah, itu yang disebut dengan haibah. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Jadi takutlah kalian pada azab yang hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Makna yang kedua dalam Al-Quran itu selain tadi rasa takut dan cinta, rasa takut dan penuh pengagungan, yang kedua adalah ta'ah, taat beribadah. Orang yang sudah taat beribadah berarti itu sudah dianggap dalam ketakwaan. Jadi kalau makutu tahu beribadah ya tidak masuk ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini nanti kita bahaskan nanti ini di. Kemudian yang ketiga, makna takwa itu dalam Al-Qur'an adalah pembersihan hati dari segala dosa. Jadi tumiga toba. Jadi kutumiga toba nero, toba lelupung Allah Ta'ala, dia pahami dirinya banyak dosanya. Nah, itu sudah melaksanakan tafsiran takwa itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallahu wa yattaqhi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ya faulaika humul faizun, mereka yang mendapatkan kemenangan. Jadi orang yang membersihkan diri dari berbagai dosa. Ayin aja mas kalian, ini adalah tafsiran Al-Quran. Jadi pertama takut dengan mengagungkan, takut dengan penuh cinta, kemudian taat dalam beribadah dan membersihkan diri dari segala dosa. Bagaimana pendapat ulama tentang takwa? Ini tadi tafsiran Al-Quran. Bagaimana ulama memberikan penafsiran kepada arti takwa ini? Ya, ada cocok di, bukan tidak boleh saya tidak lepel di situ. Iya, saya hanya menyampaikan pandangan Al-Quran oleh ulama, kemudian pandangan ulama itu sendiri. Takwa dalam dipahami tadi ini dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dipahami oleh Abu Ja'far At-Tabari. Itu dia katakan yakni bizalika jallata sana'uhu. Jadi bahwa ya ma'asyiral man saddaqallahu wa rasuluh, wahai orang-orang yang percaya, yang yakin, yang membenarkan Allah dan Rasulnya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa maknanya di situ? Khafullaha wa raqabuhu, kamu takut kepada Allah. Betulnya minta pun Allah Ta'ala, itulah ittaqullah. Betulnya minta pun Allah Ta'ala, wa raqibuhu, bahwa kamu selalu dekat diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kung kerir perasaan tertunawasi ki pun Allah Ta'ala, maka itu sudah muncul benih-benih ketakwaan dalam diri kita. Tapi dari kodai pernah muncul lero, masih jauh itu kita dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata menurut Abu Ja'far At-Tabari ini, maka kita masih jauh. Bi ta'ati wa ijtina ba ma'asiyah, maka dengan kamu merasa diawasi itu, maka kamu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maturun, sudah kamu taat dengan aturan-aturan Allah, kamu taat dengan perintah-perintah
Allah karena kamu sudah selalu merasa diawasi. Kemudian kamu menjauhi maksiat, mesti berusaha menjauhi maksiat. Nah kalau ini taat ini kita masih kurang, malah damupi kurang ketaatan kita kepada Allah, maka ya otomatis kita maksiat juga begitu, maka ketakwaan ini derajatnya masih sangat ya perlu dipertanyakan untuk masing-masing diri kita. Haqqa tuqatihi, situngan-tungan takwa, takwa yang benar-benar takwa. Apa maknanya itu? Adalah haqqa khaufahu, adalah sebenar-benar rasa takut. Wa huwa ayyuta'a fala yu'sa, kemudian betul-betul itu menjauhi tidak melakukan maksiat. Jadi yang pertama makna takwa di sini disampaikan taat dan tidak bermaksiat, itu satu. Jadi ayyuta'a fala yu'sa, jadi taat dan tidak bermaksiat. Yang kedua adalah wa yuskaru fala yakfur, syukuri tidak mengingkar. Jadi itu tuh bertakwa maraja syukuru. Jadi kung ketudina maraja syukuru berarti takwanya masih dipertanyakan menurut ulama ini. Jadi wasyukru wa yuskaru fala yakfur. Nah, jadi syukur dan tidak ingkar, tidak kafir. Yang ketiga adalah wa yuskaru fala yunsa, tulu maringerangi nah denang kena cak lupa. Jadi taat, kemudian dia tidak maksiat, yang kedua syukur dan tidak kufur, yang ketiga dia adalah mengingat, senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Ini 3 poinnya yang disampaikan di sini. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati, ayyuhal mu'minuna billah wa rasulahu illa wa antum muslimun, wahai orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya kecuali matilah kamu dalam keadaan muslim. Li rabbikum, kepada Tuhanmu. Muz'anuna lahu bitta'ah mukhlisuna lahul alwahata wal ibadah. Jadi tunduk dan patuh dalam ketaatan kepadanya, juga mengikhlaskan, selain itu ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang disampaikan oleh Abu Ja'far At-Tabari. Kemudian bagaimana pendapat sahabat Nabi Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu? Ada definisi takwa ini. Takwanya itu adalah at-taqwa hiyal khaufu minal jalili. Jadi irna takwa itu mitauki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amali bitanzili, kemudian makamal isid itu orang beramal itu apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, itu ciri-ciri orang takwa itu kata ini. Jadi takut, kemudian beramal dengan berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Sunnah. Jadi kalau ada orang beramal mengamalkan amalan ibadah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak dianggap orang takwa. Warroda'a bil qalili, dan sedikit menerima, ya, senantiasa dia menerima yang sedikit. Jadi ko ced debi ya nasukuruki kung ka ced debi na esene. Wal istidada liyaumir rahili, kemudian dia bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menempuh hari yang akan datang. Ya, pas sedia mini bukunna, dia mempersiapkan dirinya. Nah, ini adalah pendapat dari paham dari Ali bin Abi Talib, bahwa takut kepada Allah, kemudian beramal dengan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia mau menerima, siap menerima meskipun sedikit, artinya bisa dia bersyukur, kemudian mempersiapkan diri menempuh hari perjalanan yang di hari kemudian. Nah, ini kan pernah Nabi sampaikan begini, ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Kata Rasulullah, niga toyoro kamena melebih. Itu Rasul tidak menjawab, Nabi tidak menjawab. Man akramun nas ya Rasulullah, niga tu makai melebih. Kemudian Nabi lagi katakan, sahabat lagi menyatakan, man aqyasun nas ya Rasulullah, niga tahu kamena cerdas di antara umatmu ini ya Rasulullah. Kami pun nabita maka dairo to yesang itu malebih
Tuasenge tuaca, orang cerdas adalah orang yang aksiru paling mega mare-mare ngerang ya sange al maut. Nah, itu ya sange itu melebih itu. Tuaca itu. Itulah orang pintar. Kalau banyak mengingat tentang mati. Ya kok dia penangkan jarang ini ngerang yang sange mati ngang, belum kemuliaan itu belum muncul. Kan biasa kita di meripik-ripik kiwai mati itu ngaki pale mati si bali boleh kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya mega rupa-rupa nang kok kali si pemasina pun Allah taala engkau makada meninggal dunia macam-macam lah hampir itu betul-betul peringatan ini iku makat domitiro tiro bagaimana perlu dipertanyakan kita punya ini. Kita punya hati ini kalau memang keras, karena peringatan-peringatan kematian ini sangat banyak. Cianjur kemarin saya agak tomate kesiro. Cuma mirwani salanero ada yang tidak bagus itu ada yang saya lihat masuk di media-media sosial itu. Dia cocok kembang kengero. Maka Cianjur itu dapat musibah karena di sana banyak orang murtad dan sebagainya. Sebenarnya ya kalau memang begitu tidak usah kita sampai, karena menuduh satu agama ini membuat lagi permusuhan. Ini bahaya kalau begitu, memecah umat lagi, memecah belah. Yang jelas musibah itu bisa datang karena Allah Subhanahu wa taala, karena tetap izinnya, apa karena gejala alam atau memang karena liwa ni dosana tuh matane lino apa kromasigi nak mana. Jadi tapi itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kamu di musibah itu adalah biiznillah, itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan palari-lari loki sampai merusak tatanan sosial. Kemudian jamaah sekalian, jadi Nabi tanangi teneka de man akya sunnas wa akramun nas, niga pelit tuaca ya Rasulullah, dan niga to kamena malebi. Maka Nabi ta yar to macairo ya sange tuaca to malebi. Yang dianggap pintar dan baik itu adalah banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya menuju kepada kematian itu. Dia pas sedia di bokona untuk menghadapi setelah kematian itu. Itulah orang pintar. Jadi bukan orang pintar itu nanti titelnya berapa, sekolahnya di mana, haruskah dia misalnya luar negeri, Timur Tengah, Eropa, Amerika. Ya tidak. Dalam pemahaman ketakwaan, apakah orang kram itu, orang mulia itu karena pejabat tinggi, kaya raya, banyak bawahannya, banyak apanya dan sebagainya? Ya Nabi tidak memberikan jawaban, tapi jawaban Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan dirinya setelah kematian. Itulah dianggap orang pintar. Berarti di mana nih? Semua berpeluang jadi pintar dan orang baik, orang karim, orang mulia. Berarti berpulau mana, tinggal bagaimana kita melakukan seperti itu. Kemudian pendapat yang ketiga dari ulama adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini memberikan penjelasan karena dia mengambil satu hadis dari riwayat ini dalam Al-Majmu' Al-Fatawa riwayat Imam Al-Bukhari. Ini dikatakan begini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Jadi iruna siddi ata, seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, maka dari Nabi mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, ini hadis qudsi ini, dengan amalan yang wajib, maka ahabba ilayya ya mimma aftaradtu alaihi. Dan jadi artinya pego anu wajib ya ko anu wajib na pego, berarti dia melakukan perintah-perintah wajib, maka aku amalan wajib yang aku cintai ipoji ya. Tapi engkau malah dari poji pak, ada lebih lagi, wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan aku mencintainya apabila dia melaksanakan lagi na tambah amalan-amalan sunnah. Jadi misalnya pura kimas sempajang maghribi na tambah si sempajang ba'da maghrib, pura kimas sempajang isya ba'da isya qabla subuh, qabla wa ba'da duhur ya. Kemudian ada lagi ditambah lagi sunat-sunat yang lain, misalnya tambah salat
malam, salat witir, ya kemudian salat duha. Nah ini kata Nabi bahwa hambaku dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sungguh sehingga aku mencintainya. Jadi meledak menapuji pun Allah Ta'ala ya termasuk amalan wajib ditambah dengan amalan sunat. Makanya ini biasa dipandangin tiap aku tuh biasa pandangin kan aja bawan sunnah mije. Ini kalau sudah berpaham begini ya ini sudah kurang bagus. Adanya cocok karena iro sempajangin asan nabita dihisap nanti di hari kemudian itu pertama dihisap adalah sholat. Nah narik kumatur sempajan nasi di atas parisa salatnya orang diperiksa itu dia masih bolong-bolong apa kira-kira sempajatnya itu dia tidak bisa kita 100% jamin bagus, mesti yang kekurcet cede agak sana kekeliruan maka nabita ya kong ke makormatu maka diperiksalah salat sunnatnya, diperiksa salat sunnatnya sempaja sunnatnya itulah nanti yang ibarat kain yang robek iro ibarat sope lipae sarung kita robek ibaratnya itu yang menempel lubang itu adalah salat sunnat. Jadi pasuku nama itu sempaja wajita ya dari itu sempaja sunnata. Makanya ini cocok, makanya betul-betul ini Nabi mencontohkan ya salat qabla kemudian salat ba'diyah, salat sunat itu atau salat sunat rawatib ya malah lebih pigau supaya kita lebih mendapatkan kesempurnaan. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengetahui ciri daripada orang takwa ini? Al-Qur'an juga menjelaskan ini. Jadi ini pada malun yang kesana memeriksa diri sendiri apa cirinya ya biasa baca roh dalam surah Al-Baqarah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di situ petunjuk bahwa orang yang cirinya itu beriman kepada Allah, pada yang gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian melaksanakan memberikan infak, sedekah. Nah itu. Jadi itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua lagi jadi kumatapan nih, mas sempaja nih, mas pasusakan nih, bersedekah nih. Insya Allah sudah ada ciri-ciri ketakwaan. Tinggal ikhlas kah? Itu masalahnya. Tinggal ikhlas ki atau dek. Yang kedua disampaikan dalam surah Al-Imran wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha fis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi apari-pari mendang bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya lebih dari bumi dan langit. Itu untuk apa? Siapa mereka itu? Cirinya itu orang bertakwa atau bertakwa ini dupaye. Orang bertakwa. Siapa yang dimaksud ini? Alladzina yunfikuna fisyarra. Jadi kau tahu bersedekah itu dalam keadaan kondisi banyak uangnya biasa. Kayak biasa makoro. Biasa bersedekah kita karena mega duit yang kelebihan biasa. Tapi yang tidak biasa itu bersedekah di waktu meperi. Dia bersedekah di waktu dia sendiri kurang. Nah ini yang merupakan ciri ketakwaan betul orang. Kalau banyak uang bersedekah biasa-biasa memang. Tapi kalau dia meperi kita bersedekah, wah ini luar biasa ini. Sebagaimana contoh disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dari waktu Ali bin Abi Thalib itu dia pergi bekerja, dia mendapatkan roti, terus nabailo bolana. Setelah roti itu siap dimakan, karena dia sudah berapa hari itu tidak juga makan enak, tepang kasih tomelau pole, yang kasih pengemis. Terpaksa dibagi dua sih elingiro. Ini rumah tua gage baru mau dimakan lagi, ada lagi datang pengemis. Dia lebih butuh lagi makanan, maka diberikan lagi itu. Ya tapi kira-kira mau watak kira-kira lebih gue. Ini agak berat. Jadi yang dimaksud di sini adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Jadi orang yang berikan dalam menafkahkan itu baik di waktu lapang. Tapi kalau yang tidak lapang ya kalau lapang bolehlah, kalau tidak lapang ini yang paling hebat orang bersedekah di waktu meperi.
Wal kadhiminal ghaidh adalah orang yang menahan amarahnya. Jadi narik kumaladero menahan amarah. Orang yang suka marah tidak ada. Jika kalau napo jiman noko macai, mabele ketakwaan itu, jauh ketakwaan itu. Makanya ini perlu memang ada untuk diri kita ini. Jadi kau kapan noko kapat ceceirang, cede-cede macai isi. Namun dia agak mimuni macai itu. Ya ini tidak, ini jauh dari ketakwaan. Walafina anin nas, dan dia banyak memaafkan saudara-saudara manusia. Oleh karena itu ajaran kita ini narik kopur melo kimatindro, ya biasanya lah kita saling maafkan lah. Ya minimal kopur kimas sempaja melo kimatindro pu atau dampang aman kasih dosa na iro tau pure melo mapitna ka melo becci ka melo kana apa salah melo ka nahianati melo kanaga dampangi puang. Inilah berat memang, tapi ya itu adalah ciri ketakwaan. Kira-kira kulit piga iro setiap habis salat dan setiap kita mau tidur, kita maafkan, minta ampunkan semua orang yang suka membenci kita, memfitnah kita, mendengki kita, membahayakan kita. Insyaallah kita masuk ke dalam kelompok ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.